Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini saya akan bikin video ya, bikin konten lagi tentang unboxing dan testing dari kamera CCTV ini ya teman-teman. Nah, jadi kamera CCTV ini tuh model ES07 ya, dengan resolusi di atas FHD ini 1440. Cuma kalau menurut saya tetap FHD ya 1080p mungkin kualitasnya, cuma resolusinya di upscale mungkin, tapi tetap kualitasnya di FHD. Tapi jangan khawatir, untuk kamera ini nih hasilnya itu tidak kalah dengan kualitasnya dari yang Bardi ya. Jadi untuk IP cam yang versi murah-murah seperti ini tidak kalah dengan kamera Bardi, karena ini emang kameranya benar-benar bagus ya kualitasnya ya. Terus sudah wide angle ya teman-teman. Jadi kalian perlu perhatikan, untuk kamera-kamera yang murah-murah itu yang harga 100.000, 90.000 ya, itu kameranya itu tidak saya rekomendasikan ya. Karena apa? Yang pertama, kameranya itu ngezoom jauh banget ya teman-teman. Jadi kameranya itu ngezoom, jadi tidak wide angle, tulisannya aja wide angle ya teman-teman. Terutama untuk yang seri-seri di V380 Pro gitu ya. Jadi kalau bisa kalian hindarin aja itu yang untuk aplikasinya itu ya teman-teman, karena rata-rata untuk kameranya itu untuk seri-seri yang murah itu ya kualitas disesuaikan ya. Nanti saya kasih tahu ya salah satu contohnya. Nah, untuk kamera ini tuh dia itu sudah menggunakan WiFi 2,4G ya. Jadi ini bisa kalian koneksikan ke WiFi kalian ya di rumah atau untuk provider internetnya. Terus dia sudah mendukung OnVIF ini. Lalu ada zoom optiknya. Lalu ada rotasinya ini, jadi bisa PTZ ya teman-teman, bisa 108 derajat ya. Terus deteksi gerakan nih ya, penglihatan malam, ini bisa siang malam ya, jadi bisa berwarna siang malam. Lalu rotasinya bisa 351 sampai 180 dan multi storage mode. Storage mode itu apa ya? Bingung juga ya, pokoknya itulah ya. Di bagian sini sama ya teman-teman. Nah, ini supportnya Apple iOS ini. Nah, untuk kamera ini bisa kita menggunakan aplikasi EYESEC atau aplikasi Tuya ya, Tuya Smart ya. Oke, buatnya seperti ini, baliknya seperti ini, dan bagian atas kardusnya seperti ini. Langsung aja kita buka ya. Oke, dibuka ya teman-teman. Nah, ini tuh emang kalau dari kualitas produksi lumayan bagus ya, daripada yang seri-seri yang murah-murah ya. Kalian buang-buang duit aja. Ya, sebenarnya kalau kita beli yang harga 90.000 sih bisa aja, sah-sah aja. Cuma kalian harus perlu notifikasi ya. Untuk kamera yang harganya 90 ribuan itu biasanya tidak wide angle, dia ngezoom ya lensanya ya. Itu nggak tahu kenapa itu. Nah, oke, jadi kita buka aja ya teman-teman. Nah, kalau dalam dusnya itu yang pertama ada kameranya. Ini juga ada ini ya teman-teman, jadi lebih safety mungkin ya. Apa ini? Kalau bisa apa ini teman-teman? Nah, seperti ini. Lalu kalau misalkan dibuka, dia keren juga ya. Nah, kameranya seperti ini ya. Ini seri yang ES02 tuh. ES07 kok ES02. ES07. Nah, gini teman-teman. Ini bisa diputar ya, putar gini. Set. Nah, lalu dia bisa ini atas bawah. Jadi ya PTZ ya. Oke. Nah, ini masih di ini ya, di plastik. Jangan kita buka sebelum kita pasang. Nah, ada ininya. Lalu di paket pembeliannya kita dikasih namanya kotak ya. Kotak apa ini? Kita buka ya. Nah, dalam kotak ini ada buku petunjuk pemasangan. Nah, kalau di buku petunjuk ini kita bisa menggunakan aplikasi EYESEC ya. Nih. EYESEC apps atau Tuya. Nah, Tuya itu dibaliknya kayaknya. Nah, ini bisa aplikasi Tuya juga. Kalau saya pakai aplikasinya Tuya ya teman-teman. Nah, ini kalau di sini diarahnya ke EYESEC ya. Cuma aplikasinya Tuya juga bisa. Oke, ini tidak bisa dilihatkan. Nah, di dalamnya lagi ada namanya baut seperti ini dan tutup untuk RJ45 nya ini ya. Nah, oh iya, sebelumnya dia ada colokan RJ45 ya. Jadi kalau misalkan kalian kepingin pakai PUE dengan apa powernya sentral ya, dihubungkan ke OnVIF atau pakai PUE, dia pakai kabel RJ45 bisa ya. Jadi powernya dari sini bukan dari sini, itu bisa ya. Nah, kalau misalkan belum ada PUE nya, kalian bisa menggunakan adaptor ya. Nah, ini di paket pembeliannya juga ada ya. Jadi selanjutnya ada kabel Type-C ya. Nah, Type-C.
Lalu kabel bukan kabel ya, batok charger, ini kepala charger dia itu berapa ya. Nah ini adaptornya mereknya emang nggak jelas ya, 5 volt 2 ampere ya. Jadi kalau misalkan error ini bisa diganti dengan adaptor HP. Lalu di dalamnya lagi ada apa lagi nih? Ada baut dan set probe. Ini buat nempelin ya teman-teman, nempelin di tembok seperti ini. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Nah jadi kalau untuk kamera ini bentuknya seperti ini ya, tapi kalau untuk lensnya ini dia yang aktifin cuma satu ya, ini cuma actionan doang ya. Untuk kabelnya ini hidup ya, untuk antenanya cuma akses untuk antena HP-nya ini cuma hidup satu nih, kabelnya bisa dilihat ya. Untuk bawahnya seperti ini. Nah dia untuk ininya, untuk ini bentar kita buka, mana susah juga ini. Nah ya, untuk TF cardnya di sini ya teman-teman. Nah ini TF cardnya atau micro SD nya, dia support micro SD, dan sebelahnya ada tombol reset nih. Kalau misalkan kita mau ganti jaringan kita harus reset dulu tuh. Nah ini ditekan kalau nggak 10 detik 5 detik aja udah ngereset sih sebenarnya. Nah jadi seperti ini. Nah kalau untuk micro SD kalian bisa cari yang murah-murah atau pakai Vigen lah, atau merek SanDisk atau Samsung. Nah kalau saya pakai mereknya 360 nih ya, punya brand sebelah ini buat CCTV-nya ini, karena lebih relatif murah, ini sekitar berapa ya, 70-80an lah paling mungkin untuk 64 GB. Nah kalau 64 GB ini bisa estimasi sekitar hampir 2 minggu, tapi nggak sampai ya teman-teman. Kalau 32 GB itu sekitar 4-5 hari, kalau ini ya mungkin lebih ya, 10 hari mungkin ya teman-teman. Itu estimasi yang ada sih ya. Nah kalau untuk kameranya ini di harga tadi berapa, 311 ya. Kalau kita cek di link AESEC di official store-nya ya, tentunya dengan gratis ongkir ya teman-teman. Nah ini ada dua varian. Yang dengan micro SD dia dijual di harga 420.000. Kalau yang CCTV only itu harga 311 ya, tinggal kalian pilih aja. Nah kelebihannya untuk kamera ini tuh yang pertama sih memang kalau kameranya tuh layarnya tuh emang hasilnya tuh udah jernih banget ya teman-teman. Emang benar-benar jernih ya, benar-benar jernih. Nanti akan saya kasih lihat sampel dari videonya ya teman-teman, nanti di hasilnya di ujung ya, karena kalau sekarang terfokus untuk namanya unboxing dulu dan testingnya. Oke, jadi seperti itu. Terus yang kedua dia wide angle. Yang perlu kalian perhatikan untuk cari CCTV, carilah yang wide angle, jangan kalian cari yang ngezoom, karena susah naruhnya teman-teman kalau ngezoom. Dan yang kedua itu untuk nitikin focusingnya atau naruh ke tempatnya itu ribet banget kalau ngezoom. Namanya udah ngezoom ya, karena kalau CCTV itu kita butuh yang sudut layarnya itu lebar. Nah seperti itu.